Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, yang pertama, di sini terlihat ada dua gambar wadah yang bentuknya tabung ya. Ada drum sama ada toples. Nah, pertama kita akan belajar tentang jaring-jaring tabung terlebih dahulu, biar kalian tahu. Jaring-jaring tabung itu terdiri atas persegi panjang dengan dua lingkaran. Ya, jangan lupa dari sini ke sini itu adalah tinggi tabung. Kemudian kalau kita perbesar di sini, pusat lingkaran ke sisi samping itu adalah jari-jari, ya, jari-jari. Kemudian kalau dalam lingkaran dari ujung ke ujung itu disebut diameter. Jadi yang jangan kalian lupa itu adalah diameter itu bisa dihitung dari 2 kalinya jari-jari. Itu basic dari bangun datar, kalian harus tahu. Kemudian pertama kita akan belajar tentang rumus dari tabung, yaitu rumus luas permukaan. Oh ya, sebelum ke luas permukaan, berarti kita dapat menyimpulkan kalau tabung itu terdiri dari persegi panjang sama lingkaran, kan ada dua di atas sama di bawah. Yang atas itu disebut tutup, biasanya tutup tabung. Yang bawah itu disebut sebagai alas, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan. Untuk luas permukaan bisa dihitung menggunakan rumus 2 dikali luas alas. Luas alasnya kan ibaratnya ada bawah sama atas, bentuknya sama ya. Kemudian ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, 2 dikali luas alas itu rumusnya luas lingkaran. Jadi rumus luas lingkaran adalah 2 pi r kuadrat. Pi r kuadrat itu luas lingkaran. Ini seperti ini. Lalu ditambah luas sisi tegak. Luas sisi tegak itu adalah 2 pi r t. Nah, kalau sudah, kenapa bisa 2 pi r t? Jadi dari sini ke sini, itu kan berarti sama aja dari sini ke sini ya. Jadi sama aja jarak diameter. Maka di sini 2 pi r, kemudian ada tingginya, makanya dia 2 pi r t. Kemudian kalau mau rumus yang lebih simpelnya, yang langsung aja Kak digabung, maka bisa kita tuliskan 2 pi r dikali r plus t. Itu adalah untuk luas permukaan. Jadi bisa pakai yang ini. Di mana pi nilainya 3,14 atau 22/7. Ini dipakai untuk kelipatan 7. Kemudian R itu adalah jari-jari. Dan T-nya adalah tinggi. Kemudian itu luas permukaan ya. Lanjut lagi ada volume. Untuk volume rumusnya adalah pi r kuadrat T. Kemudian ada juga di soal biasanya ditanyakan luas selimut. Untuk luas selimut rumusnya adalah 2 pi r t. Luas selimut itu dia tanpa alas dan tutup.
Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh, mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi untuk kelas 9 itu mungkin lebih sulit ya daripada dulu kalian belajar di kelas 6. Kelas 6 kan juga ada bangun ruang tuh. Nah, ini akan lebih kompleks. Kita lihat contohnya mengecat drum sampah. Kadek akan ikut gotong royong di rumahnya. Dia ditugaskan mengecat drum Pertamina tertutup yang nantinya akan dipotong atasnya supaya bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Drum Pertamina ini memiliki ukuran diameter. Oke, kita harus tulis dulu data-data yang diketahui, yaitu diameternya 58 cm dengan tinggi 93 cm. Untuk menghitung kebutuhan cat, berikut rumus yang digunakan. Volume cat yang diperlukan itu luas permukaan dikali DFT dibagi VS persen kali 10. Luas permukaan yang akan dicat dalam meter persegi. DFT, dry film thickness dalam satuan mikron dan VS persennya adalah persen volume solid. Jika kadek akan menggunakan cat besi Mowi Paint yang memiliki DFT, oke kita tulis dulu DFT-nya, adalah 50 dan VS persen sebesar 45, berapa liter cat kadek, berapa liter cat yang kadek butuhkan. Oke, berapa liter cat yang kadek butuhkan. Nah, berarti di sini kita kan perlu mencari jari-jari dulu. Setengah kali 58, berarti 29 cm. Kalau sudah, di sini butuh luas permukaan, berarti kita hitung dulu ya luas permukaannya. Itu luas permukaan. Rumusnya apa tadi? 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Atau langsung aja pakai rumus 2πr dalam kurung R plus T yang ini. Ya, R plus T. Oke, kita coba. Di sini kan berarti jari-jarinya atau tingginya tidak ada yang kelipatan 7. Maka nanti kita menggunakan yang 3,14. Oke, lanjut. Berarti 2 kali 3,14 kali 29, jari-jarinya kan 29, ditambah 93. Ini berarti 6,28 kali 29, 93 tambah 29, 122. 6,28 kita kalikan dengan 29, 182,12 kali 122. Maka dapat 22.218,64 satuannya cm per segi. Nah, ini harus kita ubah ke dalam meter persegi. Karena yang diminta dalam meter persegi ya. Berarti cek dulu kalau misalkan kalian lupa. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Tapi yang persegi. Oke, awalnya dia di sini mau diubah naik 2 kali. Nah, karena ini persegi, berarti setiap naik itu dibagi 100, karena dia persegi. Berarti ini dibagi 100 lagi. Berarti, ini 218,64 dibagi 10.000 meter persegi. Hasilnya berapa? Komanya dimajuin aja 1, 2, 3, 4. 2,22 meter persegi. Itu adalah luas permukaan dari tabung. Kemudian, untuk menghitung
berapa liter cat kita gunakan dari rumus yang sudah diinfokan tuh, ya kan? Nah, kita taruh di sini. Langkah kedua, hitung volume cat. Sama dengan luas permukaan kali DFT dibagi VS persen kali 10. Luas permukaannya 2,22 kali DFT-nya sudah diketahui 50 per VS-nya adalah 45 dikali 10. Nanti dapat 0,25. Jadi artinya apa? Si kadek menggunakan 0,25 itu kan sama aja seperempat ya. Berarti menggunakan seperempat liter cat yang dia beli, yaitu cat Mowi Paint. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya contoh berikutnya kita baca dulu. Matulesi memiliki usaha garam untuk memasarkan produknya menggunakan kemasan berbentuk tabung. Oke, kemasannya dengan diameter 10 cm, tingginya 10 cm juga ya. Setelah melakukan riset pasar, Matulesi mendapatkan bahwa banyak konsumen yang menginginkan kemasan lain yang sedikit lebih kecil. Oke, sebentar. Ini kita tulis dulu. Berarti yang ini adalah kemasan besar. Nah, Matulesi membuat sebuah desain tabung yang memiliki ukuran 0,75 dari ukuran semula. Berarti untuk yang kemasan yang lebih kecil, ukurannya adalah 0,75 dari ukuran semula. Oke, tentukan berapa luas kebutuhan bahan pembuat kemasan tabung besar dan tabung kecil. Tentukan pula perbandingan keduanya. Oke, yang ditanya adalah luas kebutuhan bahan. Yang kedua ada perbandingan antara keduanya. Oke. Yang pertama kita baru tahunya tentang diameter yang tabung besar berarti ya. Maka langkah awalnya kita hitung luas permukaan tabung besar. Rumusnya adalah 2πr R plus T. Berarti 2 kali 3,14 kali jari-jarinya berarti 5. 5 plus tingginya adalah 10. Maka didapatkan, tapi kan, sebentar. Atau kalau mau memudahkan kita nggak usah ngitung pi-nya, boleh. Kalau misalkan ini tergantung sekolah masing-masing ya. Kalau pi-nya harus dihitung, ya dihitung. Nah, di sini kita coba tanpa ngitung pi, maka dapat 10 pi kali 15, berarti 150 pi. Satuannya adalah cm persegi. Selanjutnya kita hitung luas permukaan tabung kecil. Tadi dikatakan ukurannya 0,75 dari ukuran semula. Berarti diameternya adalah 0,75 kali 10 dulu. Karena semulanya kan 10. Berarti 7,5 cm. Jari-jarinya juga sama 0,75 kali 10. Berarti 7,5 cm. Lalu kita hitung luas permukaan. 2πr R plus T. Berarti 2. Pi masih utuh. Jari-jarinya berarti sebentar, ini bukan R ya, tapi T. Setengah dari 7,5 ya, berarti berapa? 3,75. Ini adalah R. Oke, berarti 3,75
kali 3,75 ditambah tingginya 7,5. 3,75 dikali 2 itu kan berarti 7,5. Pi 3,75 ditambah 7,5. 11,25. Habis itu 11,25 kita kalikan dengan 7,5. 84,375 pi cm persegi. Kita sudah dapat luas tabung kecil. Nah, kalau sudah, kita hitung perbandingannya. Perbandingannya berarti kan luas permukaan yang pertama, atau kita tulis yang tabung besar, TB, luas permukaan tabung kecil. Tabung besarnya 150 pi, yang kecilnya 84,375 pi. Kalau sudah, ini bisa dicoret. Kemudian 150 bagi 84,375 itu hasilnya sekitar 1,78. Tapi kalau seperti ini kan tidak terlalu terlihat ya. Oke, sekarang kita ubah yang kecil yang di atas. Ini kita ganti luas tabung kecil, luas tabung besar. Yang kecil tadi 84,375. Pi yang besar adalah 150 pi. Ini bisa kita coret. 84,375 dibagi dengan 150 itu hasilnya 0,5625. Nah, 0,5625 itu kalau kalian tahu adalah 0,75 kuadrat. Oke? Nah, artinya apa? Artinya mari kita bikin kesimpulan. Kesimpulannya, jadi kan tadi kita udah menghitung kemasan tabung besar itu senilai 150 pi cm persegi dan tabung kecilnya 84,375 pi cm persegi, sehingga satu kemasan kecil itu butuh 0,75 kuadrat dari bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu kemasan tabung besar. Jadi kan tadi kita sudah menghitung masing-masing, kita sudah hitung perbandingannya. Ternyata perbandingannya, ini kan luas tabung kecil, luas tabung besar. Ini kan sama dengan per 1 gitu ya. Jadi, satu kemasan kecil itu bernilai 0,75 kuadrat dari bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu kemasan tabung besar. Seperti itu.